Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami tentang peristiwa setelah kemerdekaan yang beranggotakan Nur Anissa, Ruhiani, dan Susi Sarola, di mana setelah Belanda mundur dan meninggalkan Indonesia, ada beberapa hal yang terjadi antara lain Belanda menyingkir ke Australia. Belanda membentuk dua buah organisasi sekutu yaitu AFNE dan NICA yang memiliki tugas utama yaitu menerima penyerahan dari pasukan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interniran, melucuti dan mengumpulkan tentara Jepang untuk dipulangkan, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan serikat. Kemudian peristiwa Westerling ialah sebuah peristiwa pembunuhan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Raymond Pierre-Paul Westerling terhadap ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, beberapa ribuan jumlah rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidaklah jelas. Delegasi Republik Indonesia pada tahun 1947 menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa jumlah korban pembantaian sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa. Kemudian perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati yakni perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati diakibatkan konflik antara Indonesia dengan Belanda karena maksudnya yang diboncengi nikah ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo. Berbagai macam pertempuran terjadi di berbagai daerah seperti sejarah peristiwa 10 November. Kemudian pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana ialah salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil yakni Kolonel Aigustin Ngurah Rai. Pertempuran ini menewaskan seluruh pasukan Aigustin Ngurah Rai yang selanjutnya dikenang sebagai salah satu puputan di era awal kemerdekaan. Akibat gugurnya pasukan pimpinan Aigustin Ngurah Rai, Belanda berhasil mendirikan negara Indonesia Timur. Djokoda Deraka Suekawati menjadi presiden melalui konferensi Denpasar pada tanggal 18 sampai 24 Desember 1946. Kemudian proklamasi negara Pasundan. Belanda masih terus melakukan aksinya pasca pembentukan NIT. Surya Kartalegawa, ketua Partai Rakyat Pasundan, berhasil dibujuk oleh Belanda untuk memproklamasikan negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Negara baru ini sangat lemah secara militer dan sangat tergantung kepada Belanda. Negara ini baru eksis saat Belanda melakukan agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa Barat. Kemudian agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 atau Operation Product merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia. Agresi ini berlangsung mulai dari tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Indonesia mengadukan agresi militer ini ke PBB karena dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yakni Perundingan Linggarjati. Atas permintaan Australia dan India, maka masalah agresi militer ini dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Agresi militer Belanda 1 baru dihentikan setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi pada tanggal 15 Agustus 1947. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, maka pemerintahan Belanda menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Kemudian Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Pasca agresi militer Belanda 1, Amir Syarifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian naik menjadi Perdana Menteri menggantikan Syahrir. Ia ingin menarik diri dari gelanggang politik pusat. Hal ini karena ia menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan pemerintahan RI dengan Belanda.
Kemudian Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas gelada kapal perang Amerika Serikat. Kapal tersebut merupakan tempat netral USA Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Renville bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian tersebut menghasilkan batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mock. Kemudian naiknya Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet Amir pun runtuh setelah Perjanjian Renville ditandatangani. Seluruh anggota dalam kabinet yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatannya dan diikuti oleh Amir sendiri pada 23 Januari 1948. Presiden Soekarno-Hatta kemudian menunjuk Hatta untuk memimpin suatu kabinet presidensial darurat 1948 sampai 1949. Seluruh pertanggungjawaban dilaporkan kepada Soekarno sebagai presiden. Kemudian agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Agresi ini terjadi pada 19 Desember 1948 yang disertai dengan penangkapan Soekarno, Hatta, Sahril, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara Indonesia saat itu mengakibatkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Kemudian serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret adalah serangan secara besar-besaran pada tanggal 1 Maret 1949 yang direncanakan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3. Berdasarkan instruksi Panglima Besar Sudirman, hal ini untuk membuktikan bahwa TNI masih ada dan cukup kuat, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.